Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmawati dari kelas 1D, jurusan Teknik Informatika Angkatan 2021. Pada video ini, saya akan menganalisa penjadwalan proses menggunakan algoritma round-robin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sistem operasi yang diampu oleh Bapak Lutfi Syafirullah, ST MKom. Jadi, secara garis besar, penjadwalan round-robin ini tuh hampir sama atau hampir mirip dengan penjadwalan FIFO, di mana penjadwalan FIFO mengeksekusi proses sesuai dengan waktu kedatangannya. Jadi, proses yang pertama datang akan dieksekusi yang paling awal. Seperti itu. Langsung saja kita masuk ke dalam file Excel-nya. Nah, apa sih yang membedakan antara penjadwalan FIFO dengan penjadwalan round-robin? Bedanya yaitu jika kita menggunakan proses round-robin itu, proses tersebut bisa kita interupsi dengan proses lainnya selama prosesor memberikan nilai quantum time. Quantum time sendiri adalah jatah waktu yang diberikan oleh prosesor kepada semua proses di dalam antrian. Jadi, prosesor itu memberikan jatah waktu kepada setiap proses yang berada di dalam antrian. Jadi cara untuk mengerjakan penjadwalan round-robin yaitu pertama kita lihat arrival time atau waktu kedatangan dari setiap proses. Kemudian kita lihat burst time-nya. Nilai burst time ini yang akan kita bandingkan dengan nilai quantum time-nya. Jika burst time-nya itu lebih besar, nilai burst time-nya itu lebih besar dibandingkan quantum time-nya, maka misal nih, kita burst time-nya itu ada 5, sedangkan di sini quantum time-nya atau jatah waktu yang diberikan oleh prosesor itu cuma 4 milidetik, sedangkan di sini punya 5. Jadi yang kita eksekusi adalah 4 milidetik terlebih dahulu. Nah, berarti sisa 1 karena kita sudah dieksekusi 4, berarti 5 dikurangi 4 kan 1. Jadi kita proses itu memiliki setelah dieksekusi memiliki burst time 1. Nah, setelah itu sisa burst time itu kita akan eksekusi lagi ketika proses A, B, C, E, D, F ini telah selesai kita eksekusi semuanya. Baru kita balik lagi ke proses A. Seperti itu. Langsung saja ke contoh soalnya agar lebih mudah untuk dipahami. Jadi di sini terdapat beberapa proses yang masuk dalam antrian, yaitu proses A dengan arrival time pada 0 milidetik dan burst time 5 milidetik. Kita langsung saja masukkan ke dalam tabel agar lebih mudah untuk membacanya. Dan B dengan arrival time-nya pada 1 milidetik dan burst time-nya 7 milidetik. C dengan arrival time pada 3 milidetik dan burst time-nya 6 milidetik. D dengan arrival time pada 5 milidetik dan burst time 3 milidetik. E dengan arrival time pada 4 milidetik dan burst time 4 milidetik, serta F dengan arrival time pada 8 milidetik dan burst time 5 milidetik. Lakukan analisis untuk mencari rata-rata turnaround time dan rata-rata waiting time menggunakan algoritma scheduling round-robin dengan quantum time 4. Di sini sudah ditentukan untuk quantum time atau jatah waktunya oleh prosesor kepada setiap proses di dalam antrian. Nah, kita urutkan untuk prosesnya. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa tidak A, B, C, D, E, F? Kenapa harus A, B, C, E, D, F? Nggak harus sih, cuma boleh untuk A, B, C, D, E, F. Tetapi untuk mempermudah kita dalam mengerjakan, jadi saya mengurutkan untuk waktu kedatangan yang pertama datang. Jadi di sini E mempunyai waktu kedatangan 4, sedangkan D mempunyai waktu kedatangan
5 milisekon. Jadi lebih awal datang dibandingkan dengan proses D. Jadi saya tulis proses E lebih dulu dibandingkan dengan proses D untuk mempermudah pengerjaannya. Langsung saja kita masuk ke pengerjaan. Di sini proses A masuk di waktu 0 milidetik. Di sini A masuk. Langsung kita eksekusi. Di sini langsung kita eksekusi, kita beri warna yang berbeda untuk menjadi pembeda agar lebih mudah. Nah, di sini kita memiliki berstem 5, sedangkan quantum time atau jatah yang diberikan oleh prosesor adalah 4. Kita eksekusi 4 terlebih dahulu. 4. Nah, seperti ini. Kita kasih warna kuning. Nah, pada saat proses A dieksekusi, apakah ada proses lain yang masuk? Ya, ada proses lain yang masuk, yaitu proses B, proses C, dan proses E. Kita masukkan. Proses B masuk pada waktu 1 milidetik. Di sini B masuk. Apakah ada lagi? Ya, ada lagi, yaitu proses C. Proses C masuk pada waktu 3 milidetik. Proses C masuk pada waktu 3 milidetik. Nah, apakah ada yang masuk lagi? Iya, proses E masuk. Nah, sini proses E masuk. Di sini proses E masuk. Loh, kenapa ini jadi panjang? Ini dijadiin satu karena untuk mempermudah ya. Di sini untuk pembandingan. Kan di sini A sudah kita kerjakan 4 milisekon. Sedangkan di sini kita A memiliki berstem 5. Jadi 5 dikurangi 4 menjadi 1. Nah, di sini ada perbandingan. E dengan berstem 4, B dengan berstem 7, C dengan berstem 6, dan A dengan berstem 1. Mana dulu yang dikerjakan? Kita balik lagi ke pengertian awal bahwa penjadwalan round robin itu mengeksekusi sesuai dengan waktu kedatangannya sesuai dengan waktu kedatangan, mengeksekusi proses sesuai dengan waktu kedatangannya. Setelah A yang datang kemudian adalah proses B, maka kita mengeksekusi proses B terlebih dahulu, bukan proses C ya. Kita harus urut. Di sini kita kasih warna yang berbeda untuk proses B. Kita kasih warna merah. Nah, di sini B memiliki berstem 7, sedangkan quantum time-nya adalah 4 atau jatah waktunya dari prosesor itu ada 4, sedangkan di sini ada 7, maka kita eksekusi sesuai dengan jangka waktu atau jatah waktunya 4. Kita eksekusi 4. Ini menjadi proses B. Kita ganti warnanya menjadi hijau ya, untuk B ya, warna hijau. Nah, pada saat proses B dieksekusi, apakah ada proses lain yang masuk? Kita lihat, ya ada proses yang masuk, yaitu proses D. Proses D masuk pada waktu 5 milidetik. Dan apakah ada lagi yang masuk? Ya, proses F. Proses F masuk pada waktu 8 milidetik. Proses F masuk. Nah, seperti ini. Nah, B sudah dieksekusi sebanyak 4 milidetik. Di sini kita
melakukan perbandingan juga manakah yang akan kita eksekusi terlebih dahulu antara F dengan berstem 5, E dengan berstem 4, B dengan berstem 3, C dengan berstem 6, A dengan berstem 1, dan D dengan berstem 3. Kita balik lagi. Untuk penjadwalan round robin itu mengeksekusi sesuai dengan waktu kedatangannya. Setelah proses B, ya proses apa lagi yang datang? Yaitu proses C. Berarti kita eksekusi proses C. Kita kasih warna yang berbeda untuk proses C. Nah, di sini untuk proses C itu memiliki berstem 6, sedangkan jangka waktu yang diberikan oleh prosesor adalah 4. Maka kita eksekusi 4 ya, bukan 6. Nah, di sini milik C. Nah, setelah pada saat proses C dieksekusi, apakah ada proses lainnya masuk? Ternyata tidak, sudah masuk semua ya untuk prosesnya ya, untuk antriannya ya. Sudah masuk semua. Berarti tinggal kita bandingkan lagi. Nah, di sini. Karena proses C sudah dieksekusi selama 4 milidetik jadi berstemnya berkurang 4 milidetik menjadi 2. Jadi berstemnya C itu memiliki sisa 2. Nah, di sini. Kemudian apalagi yang akan dieksekusi? Kita lihat, yaitu proses E. Kita eksekusi untuk proses E-nya. Kita kasih warna yang berbeda untuk proses E. Di sini untuk proses E, berstemnya itu sama dengan quantum time-nya, yaitu 4. Langsung saja 4. E dengan warna merah. Nah, di sini berarti E sudah selesai. Proses E berarti proses yang pertama selesai. Kita langsung masukkan ke dalam tabel perhitungan. Untuk proses E itu start di waktu ke 12 milidetik ya. Terus finish atau berakhirnya proses E itu pada waktu 16 milidetik. Nah, untuk mencari turnaround-nya, cara mencarinya yaitu finish time atau waktu berakhirnya proses E dikurangi pertama masuk atau waktu pertama masuk proses E. Proses E pertama masuk pada waktu 4 milisekon. Jadi finish time-nya 16 milisekon dikurangi dengan 4 milisekon. Hasilnya adalah 12. Dan untuk waiting time-nya yaitu cara mencarinya yaitu dengan start atau waktu proses E pertama kali dieksekusi dikurangi dengan waktu pertama proses E masuk, yaitu 4. 12 dikurangi dengan 4 adalah berapa? 8. Kita tulis 8 di sini. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Setelah proses E selesai, lalu kita akan mengeksekusi proses D. Kita akan mengeksekusi proses D. Karena proses E sudah selesai, jadi di sini sudah tidak perlu ditulis lagi untuk proses E-nya. Di sini kita akan mengeksekusi proses D, maka kita ganti warna untuk proses D. Di sini proses D memiliki berstem 3. Sedangkan untuk quantum time-nya adalah 4. Jadi tidak masalah untuk berstemnya itu lebih kecil daripada quantum time-nya. Kecuali kalau berstemnya itu lebih besar dibandingkan dengan quantum time-nya itu memiliki sisa, itu akan dieksekusi setelah
semua proses telah selesai baru balik lagi ke awal terus untuk mengeksekusi sisa-sisanya. Sedangkan di sini jika berstemnya itu kurang dari atau lebih besar dari quantum time itu tidak masalah, tidak berpengaruh. Kita langsung eksekusi yaitu 3. Di sini untuk proses D. Berarti proses D adalah proses yang kedua selesai. Proses D termasuk proses yang selesai kedua setelah proses E. Kita masukkan ke dalam tabel perhitungan. Nah, proses D start mulai dieksekusi pada milisekon ke-16. Kita tulis di sini milisekon ke-16. Proses D berakhir pada milidetik ke-19. Langsung saja ditulis 19. Nah, untuk turn around-nya yaitu cara mencarinya finish time atau waktu berakhirnya dikurangi dengan waktu pertama masuk proses D. Proses D berakhir pada waktu 9 milidetik dan proses D pertama masuk pada waktu 5 milidetik. Berarti 19 dikurangi 5 adalah 14. Ya. Nah, untuk waiting time-nya berapa? Untuk waiting time-nya yaitu cara mencarinya itu sama dengan proses E, yaitu waktu pertama proses D dieksekusi yaitu pada waktu 16 milidetik dikurangi dengan waktu kedatangan proses D yaitu 5. Jadi 16 dikurangi 5 adalah 11. Di sini tulis 11. Nah, sudah ketemu 2 proses. Kita lanjutkan lagi proses selanjutnya. Setelah proses D selesai, maka tersisa proses F, B, C, dan A. Setelah proses D, proses apa lagi yang harus kita eksekusi terlebih dahulu? Yaitu proses F. Proses F kita eksekusi terlebih dahulu. Kita rubah warnanya ya untuk proses F untuk mempermudah atau untuk memperjelas. Nah, di sini untuk F itu memiliki berstem 5, sedangkan quantum time-nya adalah 4. Maka kita eksekusi 4 milisekon. Berarti untuk F itu menyisakan 1 burst time. Ya. Karena sudah dieksekusi 4 milisekon. Di sini menjadi milik F dengan warna oranye. Nah, seperti ini. Langsung saja di sini. Nah, kan berkurang untuk berstemnya untuk F karena sudah dieksekusi 4. Di sini langsung tulis F sama dengan F dengan berstem 1 dan B dengan berstem 3, C dengan berstem 2, A dengan berstem 1 karena F itu sudah dieksekusi 4 milisekon. Jadi tersisa berstemnya itu 1 milisekon. Nah, setelah proses F, kemudian proses apa lagi yang harus kita eksekusi? Nah, kita lihat proses F. Jika proses F selesai, kita balik lagi ke proses awal, yaitu proses A. Proses A yaitu memiliki, di sini memiliki burst time 1 milisekon. Di sini kita rubah dulu untuk warnanya. Nah, di sini untuk karena 1 maka cukup 1 seperti ini dan ganti warnanya menjadi kuning. Berarti proses A selesai ketiga ya. Berarti proses yang selesai ketiga adalah proses A. Proses A start pada menit ke-0, milidetik ke-0 dan berakhir pada 24 milidetik.
detik. Nah, seperti ini. Untuk turn around-nya yaitu finish time atau berakhirnya proses dikurangi masuk pertama proses. 24 dikurangi dengan 0. Berapa? Berarti 24. Untuk waiting time-nya itu sedikit berbeda dengan proses penghitungan proses E dan D. Karena di sini proses A itu terbagi menjadi 2 kepingan, sedangkan untuk proses E dan D kan cuma memiliki satu kepingan, ya. Satu kepingan. Sedangkan untuk proses A itu memiliki 2 kepingan. Jadi untuk penghitungan waiting time-nya itu sedikit berbeda. Nah, caranya yaitu hitung dulu masuk antrian. A itu masuk antrian pada menit ke 0. Kita hitung 0 dikurangi pertama dieksekusi. Proses A pertama dieksekusi pada menit ke berapa? Detik ke 0. Milidetik ke 0. 0. Nah, 0 dikurangi 0 adalah 0. Ditambah finish eksekusi yang pertama. Waktu berakhirnya proses A yang pertama dieksekusi atau kepingan pertama itu berakhir pada menit keberapa? Pada menit keempat. Dan waktu start dieksekusi pada kepingan 2 itu pada menit keberapa? 23. Berarti 23 dikurangi dengan 4. 23 dikurangi 23 dikurangi dengan 4 berapa? Adalah 19. 19 ditambah 0 sama dengan 19. Di sini tulis 19. Nah, selesai untuk proses A. Kemudian tersisa proses F dengan berstem 1, B dengan berstem 3, C dengan berstem 2. Manakah yang akan dieksekusi terlebih dahulu? Kita lihat, setelah proses A, kemudian proses apa? Proses B. Maka kita eksekusi terlebih dahulu proses B. Nah, di sini kita eksekusi terlebih dahulu. Untuk proses B memiliki berstem 3. Di sini B dengan warna hijau. Berarti untuk proses B telah selesai. Berarti proses B selesai menjadi proses keempat yang selesai. Proses B start atau mulai dieksekusi pada milidetik keempat. Di sini tulis keempat dan berakhir pada milidetik ke 27. Tulis 27. Nah, turunannya berapa? Yaitu finish time. Finish time atau waktu berakhirnya adalah 27 dikurangi dengan pertama masuk. Proses B pertama masuk pada waktu ke 1 milidetik. Berarti 27 dikurangi 1 sama dengan 26. Kan? Untuk waiting time-nya itu sama untuk perhitungannya seperti proses A, karena di sini B memiliki 2 kepingan proses. Jadi untuk waiting time-nya yaitu B pertama kali masuk antrian yaitu pada milidetik 1 dikurangi pertama dieksekusi. Proses B pertama dieksekusi pada menit ke-4. Ditambah finish proses B, kepingan B yang pertama itu berakhir pada milidetik ke-8 dikurangi kepingan kedua dieksekusi pertama pada menit ke-24. Di kepingan kedua mulai dieksekusi pada menit ke-24. Nah, jadi
4 dikurangi 1 sama dengan 3. 24 dikurangi 8 adalah 16 ya. 16. Jadi di sini adalah 16 ditambah 3 adalah 19. Nah, seperti ini. Lanjut, setelah proses B selesai, berarti kita tinggal memiliki 2 proses lagi, yaitu proses F dan proses C, dengan F berstemnya 1 dan C berstemnya 2. Manakah yang akan dikerjakan terlebih dahulu atau manakah yang akan dieksekusi terlebih dahulu? Setelah proses B adalah proses C. Maka kita eksekusi proses C. Kita rubah untuk warnanya jadi merah dengan berstem 2. Di sini untuk proses C. Seperti ini. Berarti untuk proses yang kelima selesai adalah proses C. Kita langsung masukkan ke dalam tabel perhitungan. Proses C mulai dieksekusi pada waktu atau pada milidetik ke-8. Kita tulis dan berakhir pada milidetik ke-29. Ini tulis 29. Nah, turn around-nya berapa? Finish time di sini. Finish time atau waktu berakhirnya proses C berarti 29 dikurangi pertama masuk proses C yaitu 23. 29 dikurangi 23 adalah 26. Seperti ini. Nah, untuk waiting time-nya berapa? Ya, untuk proses C juga sama dengan perhitungannya dengan proses A dan B karena proses C itu memiliki 2 kepingan. Ya. Jadi masuk antrian proses C, masuk antrian pada milidetik ke-3. Tulis dikurangi mohon maaf not responding untuk laptopnya. Nah, tidak bisa diperbesar ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, masuk antrian. Proses C masuk antrian pada milidetik ke-3 dikurangi dengan proses C pertama kali dieksekusi pada milidetik ke-8 ditambah waktu berakhirnya kepingan pertama. Waktu berakhirnya proses C pada kepingan pertama yaitu 12 dikurangi waktu dimulai atau waktu mulai dieksekusi untuk kepingan kedua proses C yaitu pada 27. Berarti 8 dikurangi 3 5. Di sini 5. 27 dikurangi 12 berapa? 27 dikurangi 12. Berapa, guys? 27 dikurangi 12. 15. Di sini 15. 15 ditambah 5 adalah 20. Nah, seperti ini. Lanjut, berarti tersisa proses apa?
tersisa proses F dengan burst time-nya yaitu 1. Di sini proses F. Kita ganti warna dulu. Nah, seperti ini. Langsung saja kita masukkan ke tabel perhitungan. Proses F pertama dieksekusi pada milidetik ke-19. Di sini ketik 19 dan waktu berakhirnya adalah di 30 milidetik. Turn around-nya berapa? Berarti finish time atau berakhirnya proses F 30 dikurangi pertama kali proses F masuk pada milidetik ke-8. Berarti 30 dikurangi dengan 8. Hasilnya adalah 22. Ya. Nah, untuk waiting time-nya berapa? Untuk waiting time-nya sama seperti proses A, B, dan C karena F memiliki 2 kepingan. Ya. Jadi kita hitung untuk proses F masuk antrian pertama pada menit ke-8. Tulis dikurangi proses F pertama dieksekusi pada menit ke-19. Ya. 19. Sebentar. Menit ke-19. 8 dikurangi 19 ditambah finish waktu berakhirnya proses F di kepingan pertama yaitu pada milidetik ke-23. 23 dikurangi dengan waktu mulainya proses F dieksekusi di kepingan kedua yaitu pada milidetik ke-29 ya. 29. Jadi 19 dikurangi 8 adalah 11. 23 dikurangi 9 adalah 6. 11 ditambah 6 adalah 17. Nah, untuk prosesnya sudah selesai. Ya, untuk proses sudah selesai dan di sini adalah lakukan analisis untuk mencari rata-rata turn around time-nya dan rata-rata waiting time-nya. Kita cari untuk rata-ratanya yaitu seperti ini. Nah, 20,6666667 dan untuk rata-rata waiting time-nya adalah 15,6666667. Sini langsung hapus aja. Jadi untuk rata-ratanya yaitu 20 rata-rata turn around time-nya adalah 20,66 dan waiting time-nya adalah rata-ratanya 15,66. Dan ini untuk prioritas pengeksekusiannya yaitu proses A terlebih dahulu, B, C, E, D, F, A, B, C, dan F. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya tentang penjadwalan
menganalisis penjadwalan round robin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah perhitungan atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah komen. Jangan lupa untuk like dan subscribe, kalau bisa share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.